Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Jipramti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS Enterprise Resource Planning. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Jelaskan manfaat dan kekurangan dari ERP. Kelebihan software ERP yang pertama adalah mengurangi biaya operasional ataupun manajemen. Yang kedua, ada bisnis dan data bisa terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Yang keempat, membuat produktivitas meningkat. Dan yang kelima adalah informasi menggunakan teknologi ERP dapat meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Kekurangan dari sistem ERP yang pertama adalah tenaga kerja atau karyawan akan sulit untuk beradaptasi. Yang kedua, sistem yang sangat rumit. Ketiga, biayanya juga lebih besar. Yang keempat, bergantung pada suatu vendor tertentu. Dan yang kelima adalah berpotensi memberikan masalah keamanan dan kebocoran informasi, sehingga bisa sangat berbahaya bagi sebuah organisasi. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan area SCM atau Supply Chain Management. Untuk lebih jelasnya, kita harus tahu dulu SCM itu apa. Secara umum, SCM adalah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga distribusi kepada konsumen. Dengan supply chain management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Area dari SCM yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan adalah tahapan pertama di mana pesanan untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dilakukan. Lalu yang kedua ada perencanaan. Perencanaan adalah setelah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, selanjutnya perusahaan akan merencanakan proses produksi untuk membuat barang yang pelanggan inginkan. Lalu yang ketiga adalah pengadaan. Sudah menentukan rencana dan jumlah barang yang tepat, tahap berikutnya kita perlu melakukan pengadaan barang. Pengadaan merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang yang dimiliki harga paling rendah, namun dengan kualitas tinggi, yang sesuai dengan standar perusahaan. Lalu kita ada yang keempat adalah persediaan. Material yang telah dipesan selanjutnya disimpan di dalam gudang untuk kemudian produksi yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Lalu ada produksi, yaitu proses di mana proses adalah suatu proses yang sangat krusial untuk kesuksesan perusahaan. Hal ini karena semua bahan baku mentah akan diolah menjadi produk jadi siap jual, di mana kualitas produk sangat berkaitan dengan hasil dan tahapan ini. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah transportasi. Pada umumnya tahap ini bukan bagian terakhir dari supply chain management. Produk jadi yang sebelumnya disimpan di dalam gudang akan disebutkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang disebutkan di awal. Lalu yang terakhir adalah pengembalian produk. Jadi apabila terdapat kerusakan pada barang yang saat diterima oleh konsumen, maka tahapan ini perlu dilakukan. Tidak hanya dalam keadaan rusak, apabila terjadi hambatan yang membuat proses distribusi barang terlampau lama atau bahkan terjadi kesalahan saat melakukan pengiriman, maka perusahaan sangat butuh untuk melewati proses ini. Soal nomor 3 yaitu berikan contoh soal selain dari ERP, yaitu sebuah perusahaan industri bernama Kia Pharma yang berbasis kimia mempunyai keunikan pencampuran chemical, yaitu istilahnya disebut dengan blending. Dalam salah satu prosesnya biasanya ada kegiatan campuran dari beberapa bahan baku berupa bahan kimia juga dicampurkan jadi satu produk, antara lain contohnya adalah pestisida. Beberapa bahan kimia dicampurkan menjadi satu bahan kimia campuran. Lalu pencampuran tersebut biasanya mempunyai formulasi yang biasa disilakan bill of material atau disingkat BOM. Di dalam tiap BOM tersebut biasanya terdiri dari beberapa banyak jumlah material yang dibutuhkan dan berupa rupiah nilai bahan tersebut. Saya ambil contoh sederhananya pestisida tadi melalui ilustrasi berikut. Misalkan ada material A dan dibutuhkan 0,8 liter dengan nilai Rp1.000 per liter, dicampurkan dengan 0,2 liter dengan nilai Rp5.000 per liter. Secara langsung, sistem akan mengambil data tersebut dan melakukan kalkulasi untuk membuat 1 liter, berarti harga pokok materialnya sudah didapat. Hitungannya 0,8 liter dikali Rp1.000 dan 0,2 liter dikalikan Rp5.000. Tetapi untuk kegiatan produksi tidak hanya biaya material saja yang dihitung, tapi harus juga menghitung biaya-biaya lainnya seperti tenaga kerja, biaya kemasan, biaya penyusutan mesin, dan juga komponen variabel lainnya. Lalu lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan beberapa software ERP. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada Microsoft
Dynamics Asapta. Kelebihannya adalah Microsoft Asapta memiliki cara kerja yang fleksibel dan mudah dilakukan modifikasi. Lalu memiliki kemudahan dalam menerima informasi terbaru dan berbagai bagian dalam perusahaan dan bahkan dapat mendapatkan data dari kantor cabang perusahaan yang berbeda lokasi. Lalu menggunakan platform Microsoft yang memudahkan dalam mengintegrasikan dengan produk Microsoft lainnya. Lalu yang keempat, tambahan software yang mirip dengan aplikasi Microsoft pada umumnya sehingga memudahkan user dalam penggunaannya. Namun kekurangannya dari Microsoft Dynamics Asapta ini yaitu memiliki beberapa modul saja dinilai kurang lengkap dan tidak menunjang bagi beberapa bagian perusahaan. Yang kedua adalah hanya cocok untuk platform Microsoft, jadi tidak bisa digunakan untuk platform lain. Lalu yang kedua ada kelebihan dari software Oracle ERP. Itu yang pertama, mereka bekerja di jaringan komputer. Oracle memisahkan proses antara database server dan aplikasi klien. Lalu yang kedua, Oracle mendukung ukuran database yang sangat besar hingga jumlahnya sampai terabyte. Mereka juga mendukung pengaturan space pada hard disk. Kelemahan dari Oracle ERP adalah yang pertama, ukuran yang dibutuhkan menjadi lebih besar dengan penyimpanan dalam database. Akses menjadi lebih lambat dan juga lisensi dari Oracle sangat mahal, lebih mahal dari Microsoft Dynamics Asapta dan juga SAP, sehingga Oracle lebih banyak digunakan pada perusahaan pada kelas atas karena tidak terjangkau bagi kelas bawah dan menengah. Selanjutnya adalah software SAP, yaitu sebagai software yang tergolong sangat lengkap karena terdiri dari berbagai macam modul yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang bergerak pada bermacam-macam bidang usaha. Model-model tersebut antara lain dapat membantu pengguna dalam hal financial and controlling. Lalu yang kedua dari implementasi SAP terbukti secara signifikan dapat mengurangi proses administratif, mendukung cost reduction dan juga meningkatkan produktivitas. Lalu kelemahan dari SAP adalah mendapatkan kurangan penuh di penggunaan SAP harus terjadi pergantian 90% hingga 100% lagi yang ada sebelumnya. Hal ini menyebabkan berubahnya budaya kerja yang telah ada sebelumnya. Lalu yang kedua adalah penggantian sistem memerlukan biaya yang tinggi dan waktu implementasi yang dapat bisa berkepanjangan. Lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu 5. Berikan contoh real yang berada dari flowchart proses modeling. Jadi di sini ada flowchart di mana yang sebelah kiri ini itu adalah pertama kita akan menginput, lalu memproses, lalu disimpan ke tempat penyimpanan, lalu akan keluar sebagai output. Nah, yang sebelah kanannya itu input data dulu, lalu apabila sudah suatu kondisinya sudah dipenuhi, dia akan lanjut ke bawah. Namun jika tidak, diulang lagi untuk menginput datanya. Lalu melaksanakan perhitungan, setelah itu baru memperbarui catatannya. Lalu masuk lagi ke dalam tempat penyimpanan data. Demikian jawaban saya untuk soal UTS Enterprise Resource Planning. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.